Oke, sekarang bicara kandungan lemak nih. Kandungan lemak tuh maksudnya gampang keguguran atau flek gitu ya ketika hamil. Jadi dalam kehamilan itu saya selalu sampaikan bahwa kita ngeliat dari dua sisi nih, dari sisi si ibunya sama dari sisi si kehamilannya sendiri. Jadi tetap harus dievaluasi dari dua. Dari ibunya, contoh misalnya ibunya memang ada kelainan di dirinya yang ada penyakit menyebabkan mudah perdarahan, kehamilannya jadi terganggu. Atau misalnya ibunya kecapean, aktivitasnya berlebihan, kehamilannya sebenarnya mungkin kuat-kuat aja gitu, tapi over nih aktivitas ibunya. Jadi juga sama, bisa jadi muncul keluhan flek atau perdarahan ketika di awal-awal kehamilan. Atau misalnya ekstrim deh, ibunya lagi jalan aktivitas tiba-tiba perutnya kebentur atau kecelakaan jatuh, kan itu juga sama tuh. Bisa saja mengganggu si kehamilannya. Jadi dilihat dari sisi si ibunya. Dari sisi si kehamilannya juga dilihat nih gimana kualitas kehamilannya. Kehamilan tuh selalu dilihat juga dari kondisi sperma yang waktu itu ketemu sama si sel telur sama si telurnya sendiri. Sekali ejakulasi itu laki-laki mengeluarkan jutaan sperma. Nah, salah satu dari jutaan itu yang membuahi si sel telurnya. Nah, kalau memang kebetulan satu dari jutaan sperma itu kualitasnya nggak bagus, kan bisa saja membuat si kehamilannya sendiri jadi nggak bagus secara kualitas. Atau telurnya yang setiap bulan diproduksi ada banyak, ada satu yang besar dan matang, dan satu ini yang kebetulan nggak bagus. Jadi pas kebetulan aja tuh belum rezekinya si sperma dan telur yang ketemu pas nggak bagus. Itu juga bisa mengganggu si kekuatan atau kualitas si kehamilannya gitu. Jadi banyak faktor tuh yang dilihat, tapi tetap prinsipnya dilihat dari kondisi ibu dan si bayinya gitu. Oh enggak. Jadi tadi yang saya sampaikan tuh tetap dilihat dari dua ya, dari kondisi si ibunya sama si kehamilannya sendiri, bukan karena genetik atau tadi tuh mensnya nggak teratur sehingga nanti jadi kehamilannya lemah, enggak. Jadi tetap dilihat dari dua faktor secara umum, secara besarnya, nanti baru dilihat tuh evaluasi satu persatu, di ibunya gimana, di kehamilannya sendiri gimana gitu. Belum tentu karena kehamilan akibat masalah genetik ya gitu. Faktor resiko lain, tadi tuh yang udah saya sampaikan di awal, sebenarnya semua yang bisa mempengaruhi kondisi ibu dan bayinya itu bisa mengganggu si kehamilannya. Faktor risiko tadi misalnya ibunya bekerja, terlalu sibuk ketika hamilnya masih awal. Terus begini, setiap ibu itu berbeda, setiap kehamilan juga berbeda. Jadi kita nggak bisa samain tuh ibu A sama dengan B, B sama dengan C, nggak bisa. Setiap ibu berbeda. Jadi ada aja ibu yang misalnya, oh saya sih di rumah aja nih, nggak ngapa-ngapain, ibu A. Ibu B, saya kerja setiap hari naik kendaraan umum. Ibu C, saya diantar pakai driver kok, kerja. Tapi ternyata yang ada problem yang mana? Yang di rumah aja gitu. Padahal dia di rumah aja nggak ngapa-ngapain nih, ternyata dia ada flek. Jadi itu saya sampaikan tadi, setiap ibu itu berbeda sehingga kita nggak bisa sama-samain. Maka ketika si ibu beraktivitas wajar tapi kok masih ada keluhan, berarti untuk si ibu tersebut dia sudah over the limit, mesti mundur sedikit supaya bisa disesuaikan dengan kondisi kehamilannya. Jadi beda-beda, nggak bisa disamain. Jadi kalau ditanya tandanya gimana, kita nggak bisa lihat secara umum nih, secara tampilan luar gitu. Cuman dilihat dari kehamilannya. Misalnya di awal hamil kok si ibu ini flek-flek terus nih gitu. Jadi kita lihat juga kehamilannya, oh ternyata bener nih kantong kehamilannya nggak bagus. Kemudian atau kantong kehamilannya hanya bertumbuh si kantongnya aja, rumahnya saja, tapi si bakal janinnya nggak bisa, tetap belum kelihatan. Mungkin dia ada kelainan namanya blighted ovum ya. Jadi cuman rumahnya aja membesar tapi si bayinya nggak berkembang gitu. Atau misalnya dilihat dari riwayat kehamilan sebelumnya nih, misalnya saat ini kehamilan keempat, tapi hamil 1, 2, 3 semuanya sama tuh, flek dan akhirnya keguguran di awal kehamilan gitu. Jadi tandanya tuh nggak bisa secara kasat mata, tapi dilihat riwayatnya gimana sebelumnya, kemudian lihat dari pemeriksaan dengan panduan diagnostik tadi tuh, misalnya dengan ultrasound, dengan USG gitu, dilihat apakah ada tanda yang mengarahkan ke arah si ibu ini berpotensi menjadi kehamilannya terganggu gitu. Ya, kalau mencegah, pertama kita mesti tahu dulu nih penyebabnya apa. Tadi udah saya sampaikan di awal tuh, dilihat nih, apakah jangan-jangan nih cuman karena si aktivitas ibunya yang berlebihan, yang sudah over the limit tadi. Jadi kalau sudah flek, nah ini juga penting nih, saya harus sampaikan nih. Jadi seringkali tuh flek tuh dianggap sesuatu yang biasa-biasa aja, yang wajar-wajar aja. Oh nenek saya bilang di awal hamil tuh ada flek tuh nggak apa-apa. Jadi didiemin aja gitu sama si ibu. Padahal nggak boleh. Flek itu nggak boleh sepanjang kehamilan, kecuali hanya saat persalinan aja gitu. Jadi kalau terjadi di awal-awal hamil, terutama di bawah 20 minggu ya, 5 bulan pertama,
Kalau ada flek dalam kehamilan tersebut, maka yang kita maksud adalah khawatir ada ancaman keguguran. Nah, supaya ancaman ini nggak berlanjut menjadi keguguran, maka datang ke dokter, diperiksa, kemudian agresif tuh, ibunya bed rest, kemudian dikasih obat penguat, supaya flek ini nggak berlanjut gitu. Jadi ya, itu tadi tuh, mudah-mudahan mulai ngeh gitu ya, bahwa si flek itu nggak boleh dalam kehamilan, dan pencegahannya ketika ada, segera datang supaya bisa diperiksa dan agresif di treatment, supaya nggak berlanjut jadi keguguran beneran. Ya, jadi ketika ada pasien datang dengan flek gitu ya, perdarahan ketika hamil awal, berarti yang tadi saya bilang tuh, jangan-jangan nih pasiennya dalam kondisi ancaman keguguran. Nah, karena dia masih ancaman, kita lihat dari USG, kemudian step berikutnya kita dari USG. Dari USG gimana nih kondisi kehamilannya, di dalam kantongnya masih bagus atau enggak, bakal janinnya masih baik nggak di dalam, detak jantungnya masih reaktif, oh berarti alhamdulillah si kehamilannya masih oke nih di dalam. Dari situ maka yang tadinya ancaman, kita pikirkan jangan sampai berlanjut. Cara treatmentnya gimana? Satu, pertama bed rest gitu. Jadi kalau ibu juga misalnya ada flek di rumah, misalnya jauh nih, kan mungkin yang nonton bukan hanya di kota besar yang dapat akses kesehatannya gampang ya, mungkin di daerah gitu ya, minimal bed rest langsung. Ketika ada flek langsung bed rest. Bed rest itu benar-benar di tempat tidur, aktivitas kalau bisa diminimalis demikian rupa supaya nggak mengganggu si kehamilannya. Satu, bed rest. Yang kedua, dokter nanti pasti akan berikan obat penguat. Supaya apa? Supaya si kantongnya, si ancaman keguguran tadi nggak menyebabkan si kantongnya makin luruh dan akhirnya lepas. Bed rest, obat penguat, kemudian evaluasi berkala. Ya, biasanya kalau saya 1 minggu setelah di treatment kita lihat nih, responsif nggak dengan treatment yang dilakukan. Jika tidak, mungkin kita harus perlu tambahan treatment lain yang lebih advance, dirawat di rumah sakit dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasiennya, gitu. Menguatkan kandungan, enggak sih sebenarnya tips tuh, jadi semua aktivitas yang wajar silakan dilakukan selama nggak ada keluhan. Tapi ketika muncul keluhan ya berarti sudah nggak wajar nih untuk si ibu, karena setiap ibu berbeda-beda, mesti mundur sedikit. Aktivitas yang wajar-wajar aja, kan nggak mungkin ya ibu hamil nanya, dok saya boleh olahraga nggak sih? Ya boleh-boleh aja tuh bu, selama olahraganya kan wajar. Kan olahraga juga nggak bungee jumping, nggak terjun payung misalnya gitu. Yang wajar mah boleh-boleh aja selama nggak ada keluhan tadi. Tapi ketika saya sudah wajar nih aktivitasnya, tapi kok jadi masih tetap pada flek, berarti sudah over the limit, mundur sedikit. Oh, untuk ibu nih agak spesial nih, agak mundur sedikit. Aktivitasnya wajar. Yang kedua, nutrisi. Nutrisi juga harus baik. Asupan nutrisi, makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, semuanya harus seimbang. Mikronutriennya, mineral, vitamin yang diberikan sama dokter. Tujuannya supaya apa? Supaya membuat kualitas si kehamilannya bisa optimal. Ketika kualitas kehamilannya optimal, insya Allah dia akan lebih kuat gitu. Jadi kira-kira tipsnya itu aja, karena harusnya si kehamilan kalau sehat mah berjalan dengan bahagia-bahagia aja gitu, nggak ada keluhan apa-apa. Oke, demikian penjelasan saya, cerita, diskusi tentang kandungan lemah tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Dr. Sandi Prasetyo, SPOG, dokter kandungan. Sampai ketemu di episode berikutnya.